Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asep. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi Pak Basir. Gimana kabar? Aman? Alhamdulillah baik-baik saja untuk hari ini. Pak Asep, kemarin kita sudah melakukan observasi ya. Betul. Sudah melakukan observasi dan sebelumnya kita ada wawancara dulu pra observasi dan saya sudah menyaksikan bagaimana pembelajaran yang Pak Asep lakukan di lapangan. Nah, tujuan kita hari ini adalah kita akan ngobrol, akan sharing tentang pembelajaran kemarin yang Pak Asep lakukan. Setelah kemarin Pak Asep melakukan pembelajaran ini, refleksi apa yang akan Pak Asep sampaikan? Oke, baik. Terima kasih Pak Basir. Setelah saya kasih materi tersebut pada anak-anak ya, saya mempelajarinya yaitu dalam 2 kali 45 menit itu saya pergunakan 30 menit saya di ruangan. Di ruangan itu saya kasih pemantik dulu pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan materinya oleh saya. Kebetulan kemarin itu saya kan kasih materinya permainan bola besar ya, yaitu bola basket. Saya kasih pemantik dan saya kasih LKPD kompetitif, saya kasih semuanya berjalan lancar. Tapi ada beberapa bagian siswa yang merasa dia mengerjakan, tapi ketika saya, ayo siapa yang mau menjawab pertanyaan tersebut ke depan presentasikan. Itu ada beberapa orang memang dia mengerjakan tetapi tidak percaya diri untuk menyampaikannya. Jadi memang tugas saya mungkin ke depannya anak harus kasih motivasi lagi agar percaya diri ketika ada yang harus menjelaskan terutama untuk presentasi. Mungkin nanti ke depannya saya akan lebih motivasi lagi. Setelah itu pun ketika saya mengajar mempraktikkan di lapangan, anak-anak antusias ya, karena saya menggunakan metode berdiferensiasi ya, walaupun memang saya sedang observasi metode pembelajaran tersebut. Jadi anak-anak kelihatan tuh ada yang belum bisa, ada yang hampir mahir dan hampir yang sudah mahir dalam bermain basket tersebut. Nah mungkin seperti itu dari hasil refleksi hasil pembelajaran kemarin itu. Luar biasa. Selama pembelajaran kemarin ada kendala yang dihadapi sama Pak Asep menghadapi anak-anak gitu. Tadi Pak Asep kan sudah mengatakan katanya sudah ada diferensiasi ya. Tadi integrasi dengan KSN itu Pak Asep? Betul sekali, pasti ya. Memang disinilah tugas kita. Kenapa si anak itu terkendala? Misalkan ya anak yang terkendala itu kemudian otomatis tidak bisa. Kenapa dia tidak bisa? Ternyata kan saya panggil, kenapa kamu nggak bisa? Memang saya belum belajar bola basket Pak, saya belum tahu itu bola basket. Otomatis seperti itu ya. Ada benar-benar pendekatan dengan siswa. Jadi saya ke anak itu, kenapa nih anak belum bisa, tidak sama sekali tidak bisa basket? Semua materi saya kasih seperti itu. Saya ada sesuatu pendekatan. Ternyata memang secara umumnya anak belum pernah belajar tentang permainan bola basket. Jadi seperti itu kasus-kasus yang memang kedekatan saya, ya, sosial emosional saya itu selalu diberikan kepada setiap materi pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran pun saya sudah pernah anak-anak, saya sambut anak-anak itu ya, apa kabar kalian hari ini, apakah kalian siap belajar atau tidak? Gitu. Ya seperti itulah sebelum pembelajaran dimulai, jadi saya ada kedekatan sosial emosional dengan peserta didik saya. Perasaan Pak Asep gimana kemarin setelah observasi? Setelah diobservasi ya memang itu memang diperlukan ya setiap guru, karena memang guru itu tidak boleh dia selalu keenakan mengajar gitu, merasa dia itu observasi itu memang harus dilakukan oleh taman sejawat, oleh kepala sekolah gitu ya. Tujuannya itu untuk memperbaiki lah. Jadi memperbaiki apa sih yang harus dilaksanakan atau tidak, bukan memperbaiki saja tetapi mungkin ada hal yang perlu ditingkatkan ataupun ada hal yang perlu diingatkan sebagai guru ketika mengajar bersama peserta didik. Luar biasa. Jadi tidak terbebani ya ketika kemarin ada observasi di Disitu harus terasa senang ya. Ya. Nah kira-kira ini tujuan pembelajaran terus harapan Pak Asep kemarin pas waktu kita melaksanakan wawancara sebelum observasi itu sudah tercapai atau belum? Belum. Di sisi mananya yang belum tercapai? Yang belum itu jujur saya ini selalu berinovasi ya. Jadi ketika anak-anak ini kenapa sih anak nggak bisa melaksanakan kegiatan ini lah, mungkin saya kurang berinovasi dalam kegiatan pembelajarannya. Jadi saya harus bagaimana caranya si anak untuk bersemangat belajar. Ya. Apakah saya kurang dari penyampaiannya atau seperti apa? Jadi memang setiap materi pembelajaran ketika si anak ada yang kurang semangat, saya evaluasi. Saya setelah dievaluasi saya harus berinovasi.
bagaimana caranya anak tersebut, peserta didik tersebut mau ikut belajar. Jadi memang harapan saya ya memang seperti itu. Jadi saya ingin selalu anak-anak minimalnya semangat belajar, ada motivasi belajar. Tapi terkendalanya pasti ada aja. Tapi tidak semua materi, mungkin si anak itu ada beberapa materi pelajaran yang memang tidak disukai. Nah itu yang menjadi pacuan saya, harapan saya untuk dia bisa ikuti belajar tersebut walaupun dia tidak senang dengan materinya. Jadi saya harus berupaya sejauh mana saya harus bisa anak itu menjadi termotivasi belajar. Itu mungkin harapan saya. Jadi tujuan pembelajaran belum tercapai maksimal ya. Betul. Kalau misalnya tujuan pembelajaran dari segi kognitifnya, penguasaan tadi bola besarnya itu sudah tercapai dengan baik belum? Belum semuanya. Belum semuanya. Tadi karena ada siswa yang tadi ya. Betul. Jadi memang ada beberapa siswa yang sama sekali belum belajar mengerti tentang permainan bola basket. Solusi untuk anak tersebut gimana Mas? Saya kasih pendekatan, saya kasih bimbingan secara khusus. Apa yang dia tidak pahami, mungkin kan seperti kemarin ada beberapa orang, Pak saya kok nggak paham permainan basket, maka saya gunakan multimedia ya, saya kasih permainan bola basket itu ya, saya kasih videonya, saya kasih gambarannya ya, saya kasih gambarannya. Kalau bisa kamu boleh searching, kamu pakai HP kamu ya, searching di Google apa itu permainan bola basket. Nah setelah itu karena materi saya dengan sampai ke teknik dasar, pelaturan, jadi si anak-anak saya kasih materinya berupa dari buku dari YouTube dan juga boleh searching di Google ataupun dari wawasan yang lainnya itu di dalam tugas. Setelah tugas selesai saya kasih tugas buat memproduk, produknya berupa PPT dan juga briefing. Itu mungkin cara-cara saya bagi anak yang memang belum paham, jadi harus khusus diberikan leluasa. Jadi ada pendampingan khusus untuk anak-anak atau kelompok-kelompok tersebut ya, supaya lebih paham. Luar biasa. Terus kalau misalnya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasinya seperti apa Pak? Nah, tadi saya katakan solusi yang nanti akan Pak Asep terapkan. Betul, nanti kan sebelum itu kan saya observasi dulu ya, saya buat kelompok, saya tes dulu semuanya. Coba anak-anak lakukan passing. Ada yang belum bisa tuh, saya belum bisa, saya buatin kelompok. Misalkan 5 orang ini belum bisa, saya satu kelompok. Oh ada yang bisa dipisahkan, ada yang sudah bisa tapi belum pas, belum sesuai gerakannya. Saya lihat itu anak yang sedang proses menjadi bisa. Yang ini kelihatannya anak yang sudah mahir, saya pisahkan. Jadi ada 3 kelompok saya pisahkan. Seperti itu untuk diobservasi secara berdiferensiasi. Luar biasa. Mudah-mudahan Pak Asep bisa terus konsisten untuk menjalankan dari solusi yang sudah Pak Asep paparkan. Betul. Dan mudah-mudahan bisa berdampak positif kepada anak-anak. Terima kasih Pak Asep untuk observasinya. Jadi kesimpulannya, ketika kemarin observasi, Pak Asep sudah melakukan hal yang paling baik. Dari 2 kali 45 menit itu ada 30 menit Pak Asep menggunakan materi kelas. Selanjutnya di lapangan melakukan praktek. Terus ada hasil identifikasi dari Pak Asep, ada beberapa siswa yang memang belum paham tentang materi bola besar. Tapi Pak Asep tadi sudah memaparkan bagaimana tadi solusi untuk menghadapi siswa tersebut. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak kita bisa semakin maju, khususnya dalam permainan. Baik Pak Asep, bisa menyimpulkannya hasil observasi kemarin selama kegiatan kemarin? Berapa sekali didik ya? Semua kegiatan dari mulai pra-observasi, kegiatan observasi sampai hari ini. Baik, saya hasil dari pengamatan saya, ya observasi saya sebelum pembelajaran memang di sekolah ini daya dukungnya luar biasa. Saya bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Yang jadi masalah itu tidak peserta didiknya. Itu kan peserta didik itu ada yang belum memahami materi tersebut. Tugas saya itu memotivasi agar mau belajar, minimalnya anak-anak itu sampai paham. Kan bukan sekolah atlet ya, jadi target saya itu anak menjadi memahami ya, terus juga bisa mencoba melakukannya ya, jadi proses itulah yang saya nilai kepada anak-anak, karena anak kita kan berbeda-beda ya, ada yang memang dia mahir di bola basket, ada di futsal atau di cabang olahraga lainnya. Jadi saya menekankan ke anak-anak yang penting kalian mau belajar ya. Dari hasil observasi itu yang saya simpulkan yang memang dalam pembelajaran hari ini anak-anak cukup bersemangat belajarnya ya. Saya pun ada termantik untuk berinovasi lagi di dalam pembelajaran tersebut. Perasaan yang Pak Asep dapatkan apa selama kemarin kegiatan kita observasi?
perasaan saya cukup senang ya, saya cukup bahagia, termotivasi setelah Bapak atau yang lainnya mengamati observasi saya. Jadi saya memang butuh evaluasi dari teman sejawat, dari kepala sekolah, dari tim kurikulum yang selalu menilai saya. Jadi saya akan dinilai bila kekurangan saya, evaluasi tersebut saya akan motivasi lagi, akan terus proses, saya akan cara mengajar dengan yang lebih baik lagi. Luar biasa Pak Sep, terima kasih untuk hari ini. Sehat selalu Pak Sep. Terima kasih untuk selama kegiatan kemarin. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.